Selamat pagi, Bu Desi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya David Dani akan mempresentasikan draft proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 pada perusahaan terdaftar dan efektif di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penelitian ini pada kurun waktu tahun 2023 itu sebelum kewajiban penerapan dan tahun 2024 setelah kewajiban penerapan. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah pada Juli tahun 2003 UNS The International Sustainability Standard Board atau ISSB telah menerbitkan dua standar penerapan keberlanjutan IFRS S1 yaitu General Requirement for Disclosure of Sustainability Related to Financial Information dan IFRS S2 Climate Related Disclosure yang mana nanti adopsinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing negara berdasarkan kebijakan jurisdiksi. IFRS S1 dan IFRS S2 tersebut memenuhi persyaratan dan ungkapan informasi keberlanjutan guna memberikan dasar global yang seragam untuk memenuhi kebutuhan investor, di mana IFRS S1 ini mensyaratkan pengungkapan yang dirancang untuk memungkinkan pemerintah mengkomunikasikan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi dalam jangka panjang, menengah, dan pendek kepada investor. Fokus pengungkapan umum informasi keuangan terkait keberlanjutan, serta mengatur conceptual condition, core content, general requirement, judgment, dan uncertainty serta error. Sementara IFRS S2 sendiri mensyaratkan pengungkapan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah, panjang, dan pada investor, serta fokus pada pengungkapan terkait iklim. Selanjutnya, untuk di level nasional sendiri, terkait saat ini, Dewan Standar Keberlanjutan IAI sudah menyiapkan standar dan infrastruktur pendukung pelaporan keberlanjutan atau Sustainability Reporting dalam rangka implementasi adopsi IFRS S1 dan S2 di Indonesia. Dan OJK juga selaku regulator di Indonesia sedang mempersiapkan melakukan proses pengkinian dan revisi terhadap POJK yang existing serta keberlanjutan OJK 51 tahun 2017. IFRS S1 dan IFRS S2 sendiri itu baru terbit tahun 2023 tepatnya bulan Juni. Sehingga berdasarkan pengamatan pengamatan saya, penelitian yang mengkaji terkait kedua standar tersebut masih sangat sedikit dan terbatas. Peneliti menemukan beberapa publikasi yang mengkaji kesiapan implementasi IFRS S1 di beberapa perusahaan di Asia Tenggara, antara lain di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ada juga penelitian terkait pemetaan IFRS S1 dan S2 yang dihubungkan dengan peraturan SE OJK 16 dan ada juga penelitian terkait kajian indikator exposure draft IFRS S2 yang melibatkan beberapa kakak yang terjadi satu anak tiga dan ada yang terkait penyusunan sustainability reporting berdasarkan exposure draft IFRS S1 dan S2 di Kolombia, persiapan implementasi IFRS S1 dan S2 di Malawi, serta mekanisme evaluasi mengukur dampak lingkungan berdasarkan IFRS S1 dan S2 pada industri lembah Kolombia. Berdasarkan latar belakang tersebut, dan adanya regulasi secara global dan regulasi secara domestik Indonesia, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dikarenakan keterbatasan penelitian sebelumnya masih sangat terbatas dan masih sangat sedikit. Dan adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengungkapan IFRS S1 dan S2 di Indonesia? Apakah sudah memadai atau tidak? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplor sejauh mana penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 di Indonesia, khususnya lembaga jasa keuangan yang di bawah pengawasan OJK, sebagaimana yang diwajibkan dalam laporan berkelanjutan dalam OJK 51 tahun 2017, yaitu LJK sektor perbankan, LJK sektor pasar modal, LJK sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, LJK sektor pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro. Dan kontribusi penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan evaluasi terhadap kesiapan perusahaan di Indonesia, terutama di sektor lembaga jasa keuangan dalam penerapan standar internasional IFRS S1 dan S2. Dan nantinya diharapkan juga penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi ke depannya, berdasarkan hasil mapping peneliti atas implementasi pengungkapan standar di Indonesia. Yang ketiga, nanti juga diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola terkait risiko dan peluang keberlanjutan di perusahaan Indonesia dalam pengawasan dan pengambilan lingkungan. Dan adapun penelitian sebelumnya, ada Gaviera et al. Tahun 2023, peneliti ini fokus pada standar pelaporan terkait keberlanjutan dan risiko iklim yang diatur dalam IFRS S1 dan IFRS S2. Yang kedua, Silva et al. Tahun 2003. Dan si peneliti ini berkontribusi dalam kajian tentang pelaporan keberlanjutan. Penelitian ini mengkaji tata kelola proses yang digunakan perusahaan untuk memantau dan mengelola risiko keberlanjutan serta risiko iklim. Yang ketiga itu adalah Pratama, Jainudin, dan Anas tahun 2022. Penelitian ini meneliti regulasi terkait laporan tahunan perusahaan publik Indonesia, yaitu termasuk CAP 431 dan SEO 16 para perempuan yang emiten. Yang keempat yaitu Sabtono et al. Yaitu penelitian ini berfokus pada standar pelaporan terkait keberlanjutan dan risiko iklim yang diatur oleh IFRS S1 dan IFRS S2. Berpiri, penelitian ini meneliti kesiapan penerapan IFRS S1 dan S2 di Malang. Yang terakhir adalah Setiawan et al. Itu peneliti ini berusaha memetakan IFRS S1 dan S2 dihubungkan dengan SEOJK 16 tahun 2021.
Dan ada pun yang menjadi landasan teori penelitian ini adalah ada dua, itu teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori stakeholder ini menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan, termasuk kreditur, karyawan, dan auditor, regulator, dan pemegang saham serta dengan pemerintah, uh, melalui keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan dari semua stakeholder yang berpartisipasi. Dan sementara teori legitimasi sendiri itu untuk menjelaskan motivasi organisasi dalam mengungkapkan pelaporan lingkungan yang masih bersifat sukarela. Dan teori legitimasi ini dipercaya menjadi dasar praktik pelaporan keberlanjutan. Dan tinjauan literatur itu dilatar belakangi seperti bagian berikut. Yang pertama dilatar belakangi adanya perhatian global terhadap risiko iklim. Itu sejak tahun 2015, regulator global mulai memperhatikan dampak perubahan iklim terhadap stabilitas keuangan. PSD membentuk gugus tugas tahun 2015 dan mengeluarkan TCFD tahun 2017. Dan tahun 2023 ISSB meluncurkan standar pengungkapan keberlanjutan IFRS S1 dan IFRS S2 yang mulai efektif diberlakukan Januari 2024. Kemudian Oktober tahun 2023, TCFD dihentikan dan pemantauan pengungkapan terkait iklim dialihkan ke IFRS Condition. Selanjutnya nanti dalam penelitian ini juga saya akan mengulas terkait aspek pengungkapan utama IFRS S1 dan IFRS S2. Itu ada 4 aspek utama dalam pengungkapan IFRS S1 dan S2 itu. Yaitu yang pertama terkait tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik serta target. Dan perusahaan perlu melakukan analisis skenario untuk mengevaluasi ketahanan terkait perubahan iklim. Dan nantinya tinjauan literatur selanjutnya adalah saya akan membandingkan dengan regulasi di Indonesia bahwa saat ini existing pengaturan terkait pelaporan keberlanjutan masih diatur dalam POJK nomor 1 tahun 2017 dan SEOJK tahun 2016, SEOJK 16 tahun 2021. Dan OJK juga mendukung pengelolaan risiko iklim CFRMS perbankan tahun 2020. Dan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK hingga 29% pada tahun 2030 dan hingga 41% tahun 2060 dengan dukungan internasional. Selanjutnya dapat saya sampaikan, ada pun menjadi research design dari penelitian saya ini nantinya adalah saya melakukan studi literatur mengulas terkait dengan IFRS S1 dan S2. Selanjutnya saya akan mengirimkan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup kepada sampel lembaga jasa keuangan yang ada dalam pengawasan OJK. Dan sampel ini akan saya kirimkan ke email direksi yang terdaftar di OJK. Untuk selanjutnya nanti hasilnya akan saya kumpulkan dan saya analisa hasil kuesionernya menggunakan aplikasi Stata. Dan untuk menguji ketahanan untuk menguji lebih lanjut atas hasil penelitian saya, nanti saya juga akan melakukan tes uji ulang atau robustness check. Kemudian ada pun menjadi contoh lampiran pertanyaan kuesioner saya nantinya ke LJK tersebut adalah yang pertama saya akan menanyakan terkait pemahaman kesiapan adopsi IFRS S1 dan IFRS S2. Nanti saya akan membuat pertanyaan tertutup, contohnya seperti ini. Awareness perusahaan seperti apa? Nanti dengan ada tingkat tidak setuju 1, sangat setuju, sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Contoh pertanyaan adalah perusahaan apakah telah mengetahui dan memahami standar pengungkapan keberlanjutan internasional IFRS S1 dan S2 diterbitkan oleh IFRS di ISSB. Nanti dalam hal MJK telah menerapkan, dia dapat melakukan menulis jawaban. Selanjutnya nanti akan pertanyaan akan saya kembangkan dan saya akan mulai mengembangkan juga pertanyaan fokus ke 4 pilar tersebut, itu pilar tata kelola, pilar manajemen strategi, dan pilar metrik manajemen risiko, strategi, dan metrik dan target. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.